Halo, assalamualaikum. Kembali dengan tipspajak.com di sini. Biaya-biaya dalam SPT tahunan badan dan hubungannya dengan kewajiban pemotongan dan pemungutan perusahaan Anda. Ya, jadi dalam video ini kita akan bahas mengenai biaya-biaya yang Anda keluarkan, yang Anda nyatakan dalam SPT tahunan badan dan hubungannya dengan kewajiban pemotongan dan pemungutan pajak perusahaan Anda. Baik, sebelum lanjut, tentunya kami ajak kembali pemirsa semua untuk like video ini serta subscribe channel Tips Pajak Media agar manfaat-manfaat yang coba kami berikan ini dapat menjangkau kepada makin banyak lagi orang-orang yang membutuhkan, dan pada akhirnya literasi perpajakan wajib pajak di Indonesia akan meningkat dan Anda para wajib pajak dapat menyelenggarakan, dapat melaksanakan kewajiban pembayaran pajak ke negara ini dengan baik dan benar serta ekonomis, ya, serta ekonomis. Baik, dan video ini seperti kami sampaikan di depan, kita akan bahas khusus mengenai ini biaya-biaya, ya, biaya-biaya dalam perusahaan Anda dan hubungannya dengan kewajiban pemotongan atau pemungutan, ya, dan hubungannya dengan kewajiban pemotongan dan pemungutan perusahaan Anda. Ini dikenal juga dengan withholding tax. Baik, simak baik-baik. Di sini ini adalah lampiran 2, ya. Lampiran 2 ini dalam SPT tahunan badan ini, di situ dinyatakan perincian HPP, biaya usaha lain dan biaya dari luar usaha secara komersial. Jadi dari laporan laba rugi yang telah Anda bikin, ya, berdasar dari laporan laba rugi, Anda akan menuangkannya di sini. Nah, angka-angka ini tidak hanya angka-angka semata, karena ada beberapa poin di sini yang perusahaan Anda melekat kewajiban untuk melakukan pemotongan dan pemungutan. Oke, kita bahas satu-satu. Untuk pembelian bahan atau barang dagangan, di sini tidak ada kewajiban pemotongan pemungutan, ya. Tidak ada. Kemudian untuk gaji, nah ini biaya-biaya sehubungan dengan gaji, upah, bonus, gratifikasi, honorarium dan sebagainya, ya. Biaya yang ada di sini ini nanti Anda pastikan harus equal, ya, harus equal atau harus sama dengan apa? Ya, dengan SPT masa PPh pasal 21 Anda. Di sini ini untuk biaya gaji ini harus equal dengan SPT PPh pasal 21 Anda. Misal di sini, ya, Anda membayar gaji kepada karyawan 120 juta selama setahun. Ya, kita bayar 120 juta dalam setahun. Bentar. Nah, misal Anda keluarkan biaya untuk gaji sebesar 120 juta dalam setahun, ini pastikan, ya, ini pastikan ada juga di SPT masa PPh pasal 21. Oke, biaya gaji Anda harus cek lagi dengan SPT masa PPh pasal 21 Anda. Ya, jika gaji ini dengan cek SPT PPh pasal 21 harusnya equal. Misal 120 juta, maka di SPT masa PPh pasal 21 Anda dalam setahun, dalam 2022 ini pastikan DPP-nya bunyi sebesar 120 juta rupiah. Meskipun nanti tidak sepenuhnya dipotong PPh, ya. Meskipun tidak sepenuhnya dipotong PPh, ini dalam hal yang Anda beri penghasilan adalah di bawah PTKP. Baik. Kemudian untuk biaya transportasi. Untuk biaya transportasi misal Anda mengeluarkan 240 juta rupiah. Nah, misal Anda mengeluarkan 240 juta rupiah ini dan Anda tidak punya kendaraan dan Anda seluruhnya adalah sewa, ya, seluruhnya adalah sewa kendaraan, maka di sini, ya, maka di sini terutang
PPh pasal 23. Maka di sini Anda terutang PPh pasal 23, Anda harus memotong dari yang punya mobil, ya, Anda harus memotong dari yang punya mobil dengan DPP-nya sebesar nilai sewa yang Anda bayarkan. Jadi misal ini 240 juta rupiah ini adalah seluruhnya adalah sewa, maka Anda harus memotong PPh pasal 23 2% kali 240 juta rupiah. Gitu ya. Bagaimana dengan pembayaran BBM misal mobil sendiri? Ya tidak ada, itu nanti nggak ada kewajiban pemotongannya. Baik, berikutnya untuk biaya penyusutan dan amortisasi ini tidak ada kewajiban pemotongan dan pemungutan ya karena penyusutan. Kemudian biaya sewa. Nah, ini biaya sewa ini jelas ada kaitannya dengan kewajiban pemotongan Anda ya. Di sini jika Anda sewa tanah bangunan, ini namanya PPh pasal 4 ayat 2. Nah, jika Anda sewanya sewanya aset terutangnya di PPh pasal 23. Betul. Sewa aset misal sewa mesin atau sewa apa, sewa yang lain selain tanah dan bangunan, maka Anda harus memotong PPh pasal 23 atas pembayaran yang Anda bayarkan kepada pemilik aset. Biaya bunga pinjaman berikutnya mengenai biaya bunga pinjaman. Apa hubungannya? Hubungan dengan pemotongan pemungutannya adalah ya betul, biaya bunga ini nanti adalah PPh pasal 23 dalam hal pembayaran adalah kepada bukan bank dan leasing dan sejenisnya ya. Bagaimana dengan biaya bunga bank pinjaman? Itu tidak ada kewajiban pemotongan. Anda tidak perlu melakukan pemotongan jika biaya bunga kepada bank. Kemudian biaya sehubungan dengan jasa. Biaya sehubungan dengan jasa ini nanti terutangnya PPh pasal 21 atau 23 ya. Bedanya apa? Jika 21 itu kepada orang pribadi, jika 23 adalah kepada badan. Contohnya apa? Misal notaris ya, jasa notaris. Anda menggunakan jasa notaris, maka Anda harus memotong PPh pasal 21. Jika kepada bengkel ya, jasa bengkel itu bengkelnya badan, maka terutang PPh pasal 23. Oke, biaya piutang tak tertagih. Biaya piutang tak tertagih ini tidak ada kewajiban pemotongannya. Kemudian untuk biaya royalti. Nah, biaya royalti, jika Anda membayarkan biaya royalti, maka Anda wajib untuk memotong PPh pasal 23-nya atas royalti. Berikutnya biaya pemasaran dan promosi. Ini sangat penting. Ini ada peraturan PMK khususnya, di mana jika Anda ingin mengklaim biaya pemasaran atau promosi ini, maka Anda harus mencantumkannya dalam daftar nominatifnya. Nah, di sini dan biaya pemasaran promosi ini ya pasal 21 atau 23. Kepada orang pribadi maka Anda dan jika orang kepada badan usaha lain maka terutang PPh pasal 23. Kemudian mengenai biaya lainnya ini tentunya harus ada breakdown dan Anda pastikan ya, mana-mana yang harus Anda lakukan pemotongan dan pemungutan. Biaya persediaan awal dan persediaan akhir tidak ada pemotongannya. Baik pembaca, pemirsa tipspajak.com dan tips pajak media, kesimpulannya adalah biaya-biaya yang Anda keluarkan dalam perusahaan ya, biaya-biaya yang Anda keluarkan dalam perusahaan, Anda ada kewajiban untuk perusahaan Anda memiliki kewajiban untuk melakukan pemotongan dan pemungutan atas objek-objek tertentu. Salah satunya adalah
atas pembayaran gaji, maka harus ada pemotongan PPh pasal 21-nya. Biaya transportasi jika itu sewa, maka PPh pasal 23. Jika sewa relevan inline sama nomor 5 ini ya. Kemudian untuk biaya penyusutan tidak ada. Biaya sewa jika sewanya aset dan bangunan, maka terutang PPh pasal 4 ayat 2 10%. Jika sewanya adalah sewa aset lain seperti mesin atau aset-aset lain, maka Anda harus memotong 2%. Kemudian untuk bunga pinjaman ya, untuk bunga pinjaman ini Anda wajib memotong jika bunga pinjaman adalah kepada bukan bank dan bukan jasa pembiayaan atau leasing. Kemudian biaya sehubungan dengan jasa, contohnya kepada notaris, kepada konsultan, kepada konsultan manajemen, arsitek dan seterusnya, maka Anda harus memotong PPh pasal 21 atau 23-nya. Kemudian untuk biaya royalti Anda harus memotong PPh pasal 23, lalu biaya pemasaran atau promosi terutang PPh pasal 21 atau 23. Seperti itu. Jadi kembali perlu kita ingat bahwa pajak di Indonesia tidak hanya pajak penghasilan atas keuntungan Anda atau laba Anda, namun perusahaan Anda juga wajib untuk melakukan pemotongan dan pemungutan. Ya, pemotongan dan pemungutan atau yang bisa disebut dengan withholding tax berupa PPh pasal 21, 23 dan 4 ayat 2. Sekian, semoga bermanfaat. Jika masih ada yang ingin ditanyakan, silakan tuliskan di kolom komentar di bawah atau kunjungi Instagram dan Telegram kami. Semuanya aktif dan insya Allah akan kami jawab. Sekian, sampai jumpa. Sebarkan ke yang membutuhkan. Salam sehat dan salam sukses selalu dari tipspajak.com dan Tips Pajak Media. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.